Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 21 September 2023. Hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Nama Matius berasal dari kata Ibrani Matai atau Matiyahu yang berarti hadiah dari Allah. Matius yang dikenal juga sebagai Lewi berprofesi sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum. Ia dipanggil Yesus untuk mengikutinya dan segera Matius meninggalkan rumah cukai untuk ikut Yesus. Banyak orang mencemooh Yesus karena ia memilih seorang pendosa sebagai murid. Di kalangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai dipandang sebagai jabatan yang kotor, pendosa, dan dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, juga pelacur. Karena mereka menjadi sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah orang-orang Yahudi. Namun, Yesus justru merangkul mereka yang berdosa, yang sesat untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Kisah panggilan Matius yang akan kita renungkan dalam firman hari ini sangat inspiratif. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius adalah seorang yang terpelajar. Ia dapat bicara dan menulis dalam bahasa Yunani juga Aramaik. Menurut tradisi lisan, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injil yang berisi pengajaran dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai tahun 65. Dalam Injilnya Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Maka lambang Injil Matius itu adalah manusia yang bersayap. Yesus yang dinantikan telah datang. Dan dalam Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Mulai dari Abraham sampai dengan Maria yang melahirkan Yesus. Melalui silsilah itu, Matius menjahit jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itulah sebabnya Injil Matius diletakkan di awal perjanjian baru. Setelah menulis Injilnya, Matius konon dikatakan pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Dan ia wafat sebagai martir di tanah Persia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamulah paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika frater tingkat awal, ada salah satu kegiatan yang buat saya istimewa yang bernama OBI, kepanjangan dari Outward Bound Indonesia. Kegiatan ini dilakukan di Waduk Jatiluhur, Bandung. Para calon imam dari lintas keuskupan, juga para suster dan bruder mengikuti kegiatan ini. Yang menarik adalah ketika selesai mengikuti program OBI, ada acara inaugurasi. Dan kami diminta untuk mengambil lambang OBI yang berbentuk bordiran sambil menjelaskan kenapa aku pantas mengambil ini. Ketika saya mengambil bordiran itu, saya mengatakan begini, sebenarnya saya nggak pantas-pantas amat untuk mengambil emblem ini, logo ini. Tetapi biarlah Tuhan yang memantaskan ketidakpantasan saya. Mantap. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang panggilan Matius, seorang pendosa yang dijadikan Tuhan sebagai rasul dan pembawa kabar sukacita. Matius menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan mantap, yakni tadi dalam kisah dikatakan ia berdiri dan segera mengikuti Yesus. Banyak dari kita yang menjawab panggilan Tuhan hanya dengan kata, tanpa kita menunaikannya dalam perbuatan keseharian kita. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan marah. Kita mengatakan, ya Tuhan, baik Tuhan. Tetapi praktiknya dalam hidup ini kita masih tetap marah-marah. Tuhan memanggil kita, jangan korup, jujurlah. Dan kita berkata, baik Tuhan, tetapi masih tetap korup. Tuhan memanggil kita supaya setia dan kita juga menjawab, baik Tuhan, iya Tuhan. Tetapi masih aja ada selingkuhan. Jawaban atas panggilan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, namun melalui kesaksian hidup, melalui perbuatan nyata kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus senantiasa memanggil kita dan kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Artinya bukan menjadi pengikutnya yang biasa-biasa saja. Kalau kita ikut Tuhan dengan biasa-biasa saja, cinta kita juga biasa saja. Tetapi kalau kita ikut Tuhan dengan sempurna, cinta kita pun luar biasa kepadanya dan bukan biasa-biasa saja. Kita dipanggil untuk bersaksi di tengah kehidupan ini. Sudahkah kita mewujudkannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.